saya sudah berada di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Selain terkenal dengan taman wisata cagar alamnya, Pugung Raharjo juga mengaplikasikan dana program desa dari pemerintah. Untuk apa saja dana tersebut? Mari ikuti saya. Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, yang memiliki luas wilayah sekitar 600 hektar ini, merupakan sebuah nama yang sudah tak asing dan telah melekat dalam ingatan. Nama Pugung Raharjo dikenal hingga di tingkat dunia karena memiliki sejarah kepurbakalaannya. Di desa ini dan hingga kini, fosil sejarah peradaban kuno tersebut tetap terpelihara dengan baik semenjak mulai dijadikannya salah satu objek wisata. Hingga sekarang terus dihampiri oleh masyarakat atau wisatawan karena keindahan dan keasrian suasana di areal situs ini, serta nilai sejarahnya yang sangat mengedukasi. Nama saya Turwidi selaku juru pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo. Situs Taman Purbakala Pugung Raharjo itu berawal dari penemuan sebuah arca yang ditemukan pada tanggal 14 Agustus 1957 oleh Bapak Kadiran. Dari hasil penemuan tersebut, kemudian arca tersebut dilaporkan ke Lembaga Peninggalan Nasional Jakarta. Dari hasil laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti pada tahun 1973 dan bekerjasama dengan Pennsylvania Museum University Amerika Serikat dengan mendatangkan dua arkeolog, Mr. Bennett Bronson dan Jane Westman. Kemudian yang dari Indonesia arkeolognya adalah Bapak Mahiswadi dan Bapak Basuki, melakukan pendokumentasian dan juga pemetaan yang ada di situs Taman Purbakala yang seluas 30 hektar ini. Dari hasil pemetaan pendokumentasian sehingga disimpulkan bahwa peninggalan yang ada di situs Taman Purbakala Pugung Raharjo itu terdapat 3 peninggalan, antara lain zaman prasejarah atau zaman megalitik 2500 sebelum Masehi. Yang kedua zaman klasik atau zaman Hindu-Buddha, dan yang ketiga adalah zaman perkembangan agama Islam. Desa Pugung Raharjo yang berdiri sekitar tahun 1950-an silam ini sedikit demi sedikit terus berbenah, hingga sampailah pada kepemimpinan Sumarlan, sang kepala desa yang 3 tahun menjalankan roda pemerintahan. Secara kasat mata, cukup banyak hasil karya yang dilakukannya, seperti dalam hal mewujudkan berbagai pembangunan infrastruktur bagi kepentingan masyarakat desa tercinta. Desa Pugung Raharjo ini memiliki 8 dusun dengan jumlah 2.089 kepala keluarga dan 6.699 jiwa, yang rata-rata pendapatan masyarakatnya ialah dari sektor pertanian, ternak, dan wirausaha. Desa Pugung Raharjo yang disebut sebagai desa mandiri karena tingkat kepadatan penduduknya, namun tetap menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat dalam hal guna pemerataan pembangunan di tanah air. Untuk mengaplikasikan program pemerintah pusat seperti dana desa oleh kementerian, Desa Pugung Raharjo di bawah Komando Sumarlan, sang kepala desa, telah membangun infrastruktur dari 2 sumber dana, yakni DD dan PAD. Adapun pembangunan yang telah dilaksanakan selama 3 tahun jabatannya, Kepala Desa Sumarlan sebagai berikut adalah: dana desa tahun 2019 bangun gedung olahraga ukuran 18 x 25 meter, menelan dana 500 juta rupiah lebih. Gedung ini juga berfungsi serbaguna. Pembangunan lainnya juga membuat drainase panjang 150 meter. Sedangkan tahun 2020, program dana desa diaplikasikan pada pembangunan jamban pada 58 kepala keluarga yang tersebar di 8 dusun Desa Pugung, kini merasa sangat terbantu telah mempunyai fasilitas tempat buang air yang memenuhi standar kesehatan. Selain pekerjaan puluhan jambanisasi, aparatur Desa Pugung juga telah dan sedang membangun tribun ukuran 8 x 10 meter di lapangan sepak bola depan kantor kecamatan setempat. Tak hanya dari program dana desa bagi sumber bantuan di Desa Pugung Raharjo,
tapi penghasilan dari retribusi pasar atau pendapatan asli desa selama 3 tahun telah diwujudkan dengan membangun kantor para aparatur desa setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Kampung Udik, Lampung Timur, Sumarlan, dengan bahasa masyarakat dipanggil Mbah Suluhu. Terima kasih kepada pemerintahan baik dari pusat, provinsi atau daerah yang memberikan yaitu bantuan untuk majuan desa kami dan dana desa. Alhamdulillah sudah saya laksanakan dengan masyarakat kami dengan semestinya. Daerah bisa membangun yaitu jalan, drainase, dan pembangunan terutama inovasi yang ada di Pugung Raharjo, terutama gedung serbaguna atau GOR, Tribun, dan jambanisasi. Alhamdulillah Pugung Raharjo, karena desa Pugung Raharjo desa maju, jadi dana dari PAD alhamdulillah bisa dilaksanakan kegiatan itu, terutama dari penghasilan asli desa Pasar Pugung Raharjo. Ya alhamdulillah bisa untuk membangun perkantoran-perkantoran yang ada di sebelah kiri balai desa itu, guna untuk yaitu perkantoran BPD, Limas, LPM, Karang Taruna, dan lain sebagainya. Harapan kami kalau didorong dengan perkantoran, nah, insya Allah berjalan dengan lancar, terutama untuk menyelesaikan tugas amanah kami sama masyarakat desa Pugung Raharjo. Dan pemberdayaan masyarakat untuk setiap tahunnya alhamdulillah, terutama makam bisa untuk membangun juga inovasi desa, sumur dan WC, dan sekaligus aula di Taman TPU Pugung Raharjo, dengan harapan agar makam Pugung Raharjo itu nyaman, terutama untuk doa dan sebagainya untuk masyarakat desa Pugung Raharjo. Dan sekian, terima kasih. Harapan kami pemerintah bisa memberikan bantuan lagi agar bisa selesaikan dengan baik menurut harapan terutama masyarakat desa Pugung Raharjo. Dan terima kasih kami sebagai kepala desa terutama sama masyarakat yang bersama-sama untuk membangun untuk kemajuan desa yang ada di Pugung Raharjo, Kampung Udik, Lampung Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya program dana desa untuk wilayah pedalaman, dirasa sangatlah cukup membantu. Diharapkan pemerintah terus menggelontorkan dana dengan tujuan untuk pemerataan di setiap wilayah. Saya Vivi Februarita, mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa.